Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman saya Alvin Adrian R akan mempresentasikan tugas akhir Warehouse Management. Pada bab 1 profil perusahaan, keberadaan inventory dalam kegiatan usaha tidak dapat dihindarkan. Salah satu penyebab utamanya adalah barang-barang tersebut tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu untuk memperolehnya. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang ke distributor, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya. Interval waktu antara saat pemesanan dilakukan sampai dengan barang siap digunakan disebut waktu ancang-ancang atau lead time. Finished storage, penyimpanan gudang produk, menyimpan siap produk yang dihasilkan dari proses produksi. Gudang ini kadang-kadang disebut pula stock room karena fungsinya memang menyimpan semua produk hasil produksi perusahaan. CV Ribbon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi beberapa jenis sepatu. CV Ribbon berdiri pada tahun 2016 yang bertempat di Jalan Raya Mastrip Kemlaten nomor 90 Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Jawa Timur. CV Ribbon dalam mendukung kegiatan produksinya harus menyimpan produk sepatu untuk persediaan konsumen. Produk sepatu tersebut didistribusikan ke beberapa daerah Indonesia dan ada juga yang produk yang diimpor ke negara lainnya. Setelah produksi sepatu telah jadi, produk tersebut langsung dipindahkan oleh pegawai ke gudang. Pengelolaan gudang oleh operator ini produk jadi yang dipindahkan di gudang didata dan dihitung kembali menggunakan komputer. Kemudian pada bab 2, penentuan lokasi gudang. Pada tempat penyimpanan sangat berperan besar dalam dunia perdagangan. Juga ditentukan oleh cara menentukan lokasi gudang yang tepat. Bangunan berupa ruang kosong ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkiran, pengelolaan, proses pengemasan, serta penyimpanan produk sebelum didistribusikan. Lokasi warehouse yang tepat menentukan seberapa besar biaya keluar dan keuntungan diperoleh. Apabila tempat penyimpanan semakin banyak, hal ini akan meningkatkan biaya operasional, namun produk lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Untuk harga sewa bangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Semakin tinggi harga biasanya menentukan tingkat kestrategisan sebuah lokasi. Standar upah bagi pekerja sekitar area tersebut perlu diperhatikan selain strategis atau tidaknya suatu lokasi. Dengan lokasi warehouse yang berdekatan dengan pabrik, produk menjadi keuntungan karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk pemindahan barang. Faktor eksternal dalam menentukan lokasi penyimpanan dengan mengetahui beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur hal-hal terkait industri. Untuk letak posisi tempat ideal yang dapat dijangkau keberadaannya dengan mudah oleh sarana transportasi dengan kondisi lebar jalan, kelas jalan, serta kekuatan menahan beban. Lokasi warehouse dekat dengan lokasi transit seperti pelabuhan, bandara, atau terminal untuk menghindari kemacetan penghambat distribusi. Kemudian bab 3. Bab 3, perancangan gudang. Fasilitas yang dibutuhkan. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produk hingga konsumsi. Demikian dikutip dari buku bertajuk Lebih Dekat dengan Industri 4.0 oleh Ekmal. Revolusi 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industri. Melansir laman histori revolusi industri sendiri dimulai pada abad ke-18
Ketika masyarakat pertanian sudah menjadi lebih maju dan berurbanisasi, gudang merupakan komponen penting dari rantai pasok modern. Rantai pasok melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap, yaitu produksi, distribusi barang dari penanganan bahan baku, spare part, dan barang dalam proses hingga produk jadi. Gudang adalah tempat penerimaan, penyimpanan sementara, dan persediaan part, material, dan barang yang akan dipakai untuk kebutuhan produksi atau support produksi. Berikut beberapa alat dan mesin yang digunakan dalam gudang di perusahaan kami. 1. Palet. Next. Palet adalah benda yang menjadi alas untuk menampung barang yang digunakan di dalam dunia ekspedisi. Palet memiliki bentuk persegi atau persegi panjang mengikuti kebutuhan dari penggunanya. Dan palet ini memiliki kaki sehingga dapat memudahkan forklift, hand stacker, hand pallet, dan crane di dalam mengangkut dan mengatur posisi atau letak barang. Fungsi palet dalam dunia ekspedisi sangat memudahkan dan tentunya memberikan kemudahan dan juga dapat mempercepat waktu bongkar dan muatnya barang ke dalam maupun dari luar. Next. Forklift adalah jenis truk yang dioperasikan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan barang berat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Benda yang diangkat adalah benda yang sulit atau terlalu berat untuk diangkat oleh manusia. Pengoperasian forklift bisa dilakukan di dalam ruangan maupun luar ruangan seperti bongkar muat barang di pelabuhan, gudang, pabrik, ekspedisi, supermarket, dan masih banyak lagi. Lalu ketiga, hand pallet. Hand pallet merupakan alat bantu angkut barang yang fungsinya untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Perusahaan yang di dalamnya terdapat pekerjaan pengangkutan, pemindahan barang, biasanya menggunakan hand pallet. Lalu ada single depth pallet racking, adalah metode penyimpanan palet dengan menggunakan rak yang tersusun vertikal ke atas, berbeda dengan stacking frame. Single dip bersifat lebih permanen meskipun jarak antara rak dapat disesuaikan rak dalam metode single dip dalam bentuk lorong memanjang, di mana palet dapat dipindahkan dan diisi secara cepat menggunakan forklift. Lalu ada penataan layout. Di dalam gudang terdapat bagian wilayah sesuai kebutuhan produksi atau penyimpanannya. Pada JV Ribbon, gudang sebagai penyimpanan produk jadi, sehingga di dalam gudang terdapat banyak tempat penyimpanan dan juga proses bongkar muat barang atau produk. Berikut adalah bagian-bagian terdapat pada gudang JV Ribbon, yaitu luas tempat bisa dilihat dari tabel. Lalu ada luas palet, bisa dilihat dari tabel. Next. Lalu ada kebutuhan area untuk penyimpanan perak, atau ada sepatu sport, yaitu ada dalam sepatu sport ada berbagai merek, yaitu ada Adidas, membutuhkan 41,6 meter kubik, Nike membutuhkan 41,6 meter kubik, Orthoside juga membutuhkan 41,6 meter kubik, Nike juga membutuhkan 41,6 meter kubik. Next. Lalu ada sepatu formal. Dalam sepatu formal pun juga ada berbagai merek. Yang pertama ada Vickers, membutuhkan 37,2 meter kubik. Crocodile Lovers, membutuhkan 41,6 meter kubik. Cavani Derby, membutuhkan 41,6 meter kubik. Dan Ocean Lucky Slip-On, membutuhkan 41,6 meter kubik. Lalu ada utilitas ruang, dengan rumus luas terpakai dibagi luas total kali 100, didapatkan hasil 61%. Jadi dari perhitungan di atas bahwa gudang yang terpakai adalah 61% dari kapasitas maksimal dari total gudang yang ada. Lalu ada perhitungan Eisler. Eisler adalah ruang atau space antara, pada perhitungan Eisler yang akan menjadi patokan adalah forklift yang memiliki panjang 3 meter dan rentang atau lebar 2 meter. Dengan rumus diagonal sama dengan akar panjang kuadrat plus lebar kuadrat yang menghasilkan 3,6 meter. Lalu ada allowance dengan rumus diagonal kali 50%, didapatkan 1,8 meter, maka total lebar Eisler 3,6 plus 1,8 sama dengan 5,4 meter,
Jadi allowance yang kami terapkan pada setiap rak adalah 5,4 meter agar forklift dengan mudahnya mengambil atau menaruh satu produk. Next. Perhitungan arch. Arch adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting atau tidaknya pendekatan ruangan. Dalam suatu organisasi harus ada hubungan yang terikat antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Dalam perhitungan arch sendiri terdapat beberapa kategori simbol yang digunakan diantaranya sebagai berikut. A harus didekatkan, E sangat penting didekatkan, I penting didekatkan, O cukup penting didekatkan, U tidak penting didekatkan, dan X jangan didekatkan. Berikut hasil perhitungan metode saya dengan menggunakan metode arch, dapat dilihat pada gambar di bawah. Lalu ada usulan layout. Pada layout gudang CV Ribbon terdapat 3 usulan layout yang berfungsi untuk mengoptimalkan tingkat efisiensi. Berikut layout usulan CV Ribbon, itu ada bagian gudang, dapat dilihat pada gambar. Lalu usulan layout yang didapatkan adalah dapat dilihat pada gambar, yaitu adalah skor-skor dari beberapa departemen. Next. Layout usulan akhir. Jadi pada gambar ini kami menggunakan sel 1. Next, ke bawah. Next lagi. Layout yang digunakan adalah layout 1. Lalu pada bab 4. Pada bab 4 merupakan sistem informasi gudang. Menggunakan Odoo. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source dengan berbagai fungsi manajemen seperti CRM, e-commerce, akuntansi, tagihan, manajemen, inventory, manajemen gudang, manajemen keuangan, sales dan pembelian, manufaktur, hingga manajemen proyek. Dalam menjalankan semua fungsi tersebut, Odoo menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengelola berbagai elemen bisnis secara terintegrasi melalui satu aplikasi. Pada gudang CV Ribbon menggunakan Odoo untuk melakukan picking dan receiving. Berikut adalah format Odoo yang format picking. Pada bagian picking dapat dijelaskan bahwa NEC akan menyimpan barangnya di gudang CV Ribbon yang dijadwalkan pada 6 November 2002 dan memiliki produk barcode N274234. Kemudian pada receiving, pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa CV Ribbon mendapatkan pesanan Kickers Mistis Black Sperm sejumlah 3 unit dengan kode WH out 00003 yang akan diangkat atau shipping terjadwal 17 Juni 2022. Next, ke lampiran. Ini adalah merupakan lampiran daftar pustaka. Kemudian yang lampiran merupakan animasi dari perencanaan gudang CV Ribbon dengan berbagai jenis sepatu. Ini merupakan tempat produk, termasuk sistemnya, animasi sistem. Dan ini adalah tempat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.